Baik, pada pertemuan ini kita akan bahas melanjutkan data preparation bagian kedua. Sebelumnya kita sudah bahas data preparation bagian ke-1. Oke, diingatkan lagi data preparation yang ke-1 itu yang dilakukan adalah memilih fitur ya, fitur selection, dengan yang kedua itu melakukan cleaning ya, melakukan pembersihan. Itu yang kemarin sebelum pertemuan ini ya. Nah, pertemuan kedua ini masih dalam data preparation, cuma yang dibahas adalah transformasi data. Nah, transformasi data itu nanti ada tentang representasi feature dengan rekayasa feature. Ada dua ini. Oke, itu yang kita bahas. Ya, materi kita masih dari DTS ya, Digital Talent Scholarship. Pembahasannya sama tentang transformasi data. Ya, ini yang harus Anda capai nanti setelah pertemuan ini. Ya, jadi tentang data preparation itu ada 3 kali pertemuan. Nah, kita saat ini sedang membahas ini yang merah ini. Teknik mentransformasi data nanti dengan beberapa sub pekerjaan. Oke. Nah, diingatkan kembali bahwa data preparation ini bagian dari metodologi RIS-DM. Metodologi itu sendiri adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan mulai dari business understanding sampai nanti aplikasi data miningnya jadi deploy. Ya. Jadi RIS-DM itu ada 6 tahap. Tahapan pertama business understanding, yang kedua data understanding, kita sudah selesai. Nah, saat ini kita masuk ke data preparation. Ya, data preparation itu bagian ini ya, bagian construct data ya. Nah, ini yang dimaksud dengan transformation. Ya. Jadi kita saat ini sedang masuk di data preparation. Oke, kita langsung. Jadi di data preparation, apa yang dimaksud dengan transformasi data? Transformasi data itu merupakan perubahan data dari variabel yang sebenarnya menjadi skala konversi nilai tertentu. Jadi seringkali data sebelum kita berikan ke algoritma untuk jadi model ya oleh algoritma machine learning ya atau data mining, maka data itu kita konversi dulu ke skala tertentu gitu. Ya, ada kebutuhan supaya hasil dari algoritma itu nanti akan lebih optimal ya, bisa bekerja lebih cepat gitu, bahkan bisa lebih akurat. Kalau skala kalau ada beberapa yang kita ubah gitu dari data yang sebenarnya. Oke, jadi tujuan transformasi data itu mengubah data menjadi skala yang berbeda ya, meningkatkan kecocokan data dengan asumsi yang mendasari proses pemodelan, melinearisasikan hubungan antara dua variabel yang hubungannya tidak linear, memodifikasi rentang nilai suatu variabel, mengetahui distribusi dari suatu data, memudahkan interpretabilitas, dan menormalkan suatu data. Inilah nanti yang dilakukan di transformasi data. Nah, kalau dibagi secara umum ada 2 bagian. Yang pertama tentang representasi fitur, ya, fitur atau pembelajaran fitur yang memungkinkan sistem bekerja otomatis untuk menemukan representasi yang diperlukan. Kemudian mengganti rekayasa fitur manual. Jadi fitur atau atribut ya itu bisa kita konversi nilainya secara manual, tetapi bisa juga nanti dengan representasi fitur ya itu nanti dilaksanakan secara otomatis. Oke, kemudian rekayasa fitur itu mengubah data mentah menjadi fitur ya yang bisa mewakili masalah kalau nanti diberikan ke algoritma data mining kita ya. Kemudian bisa menghasilkan model yang akuratnya lebih baik. Itulah 2 tujuan ini, representasi fitur dan rekayasa fitur. Nah, apa yang dimaksud dengan rekayasa fitur ya? Contohnya ini, kita
punya sekumpulan apple. Nah, dari sekumpulan apple ini bisa aja kita ketika kita lihat pertama sekali, kita melihat, wah ini kok ada satu data yang aneh, yang lain berwarna hijau, yang lain merah. Nah, itu namanya outlier. Nah, pada rekayasa fitur, outlier ini harus ditangani, ya. Diapain ini? Harus diatasi. Namanya handling outlier. Yang cara menghandling itu bisa macam-macam. Jadi ini contohnya rekayasa fitur. Jadi rekayasa fitur itu pekerjaan kita bisa melakukan imputasi, bisa melakukan encoding, scaling. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah menangani kalau terjadinya outlier atau kecilan. Maksudnya adalah ada data yang aneh. Beberapa bagian dari data dari keseluruhan. Contohnya ya ini. Yang merah ini kan kelihatan aneh. Kemudian ada log, melakukan log transform, melakukan grouping, melakukan binning. Boleh dilakukan pada rekayasa fitur. Ya, jadi rekayasa fitur itu bisa melakukan feature construction, bisa feature extraction, feature selection, termasuk rekayasa fitur yang ada kata-kata fiturnya, fitur transformation, sekarang ya fitur learning, dan fitur improvement. Jadi fitur itu ya fitur ya, atau minggu lalu kan sebelumnya kan udah kita bahas ya, fitur itu atribut ya. Nah, fitur atau atribut itu nanti bisa kita rekayasa dulu sebelum diberikan pada algoritma. Nah, ini contohnya ya fitur yang diimputasi ya. Imputasi ini maksudnya karena ada data yang hilang atau missing. Jadi, karena ada data yang hilang, maka itu mau kita apakan? Cara kita menghandle-nya kita apakan? Nah, salah satunya adalah dengan kita imputasi. Kita imputasi itu maksudnya kita inputkan dia dengan nilai yang menurut kita paling sesuai. Jadi kalau ada data kita bolong-bolong, data yang kita dapatkan dari dataset yang bisa jadi dari database atau dari sumber yang lain, nah, datanya ternyata ini banyak yang bolong-bolong. Bolong-bolong maksudnya datanya kosong ya. Kalau secara database kan kosong itu none atau null, itu kan kosong. Ini yang maksud dengan missing value. Nah, data ini bisa digantikan dengan satu proses yang disebut dengan imputasi. Nah, jenis missing ini ada 3 ya. Ada missing completely. Nah, missing completely ya, singkat dengan MCER. Missing completely at random. Kemudian ada missing at random seperti ini. Contohnya missing at random. Ada missing not at random. Missing not at random seperti ini. Kalau ini missingnya terjadi secara random di berbagai tempat gitu secara meluas, yang dimaksud dengan missing completely at random. Nah, kalau ini missingnya terjadi pada data random tersebut ya. Jadi kalau ini datanya keseluruhan, maka missingnya terjadi di sebagian. Sedangkan missing not at random, kalau ini data randomnya, nah missingnya terjadi di luar dari data gitu, data warna merah jambu. Namanya missing not at random. Jadi ada MCER, MER, ada MNER. Nah, jadi missing completely at random itu sebuah probabilitas, yang sebuah instan atau nilainya hilang, tapi tidak tergantung pada nilai yang diketahui. Juga tidak tergantung pada nilai yang hilang itu sendiri. Nah, contohnya ya, kita sudah mencetak data, pada awal dicetak datanya nggak hilang. Tapi ada seseorang secara tidak sengaja dia menumpahkan tinta di atas data yang kita cetak tadi, di atas kertas ya. Sehingga beberapa sel jadi nggak bisa dibaca. Sehingga nilai yang hilang itu kita anggap nanti bisa mengikuti distribusi yang sama dengan nilai yang diketahui. Nah, itu namanya contoh completely at random. Nah, kalau missing at random ya, missing at random contohnya ya ada data random ya dengan probabilitas. Nah, datanya hilang. Datanya hilang mungkin bergantung pada nilai yang diketahui, tapi bukan pada nilai yang hilang itu sendiri. Contohnya kasus sensor ya, sensor kita mengambil data pakai sensor ya, sensor suhu.
Jadi satu nilai hilang itu tidak tergantung pada suhunya, tapi mungkin bergantung pada beberapa faktor lain. Misalkan kalau sensor suhu itu dia pakai baterai, mungkin baterainya lemah, termometernya, gitu. Jadi dia tidak bergantung pada nilai yang hilang itu sendiri. Oke, kemudian ada yang contoh survei ya, misalkan seringkali di survei ya ditanya itu berapa usia Anda. Nah itu banyak yang mungkin pengisi survei tidak menjawabnya atau tidak mau menjawabnya, sehingga waktu kita cek datanya kosong. Nah tapi ini contohnya bisa kita selidiki kalau datanya tergantung pada jawaban untuk pertanyaan lain. Misalkan dilihat dari segi jenis kelamin ya, atau mungkin dari data yang lain, mungkin tanggal lahir dan sebagainya. Oke, itu missing at random. Kalau missing not at random, nah sebuah data yang hilang bergantung pada nilai variabel itu sendiri. Dan kembali ke contoh sensor, dalam kasus sensor suhu, sensornya tidak berfungsi dengan baik, tapi hanya pada saat suhu lebih dingin dari 5 derajat. Kalau yang lain sensornya bekerja dengan baik. Jadi tentu ada data gitu nanti yang hilang pada saat suhunya lebih dingin dari 5 derajat. Atau kalau survei ya ditanya ya biasanya kalau ditanya berat badan, ada juga yang nggak mau mengisi sehingga datanya kosong. Nah ini bagaimana nanti cara memeriksa data-data yang kosong ini gitu ya. Itu kalau datanya hilang ya karena dua contoh ini ya disebut dengan missing not. Oke, nah perbedaan data yang hilang dari segi random atau random datanya itu cara mengatasinya pun berbeda. Ya. Misalkan ini ya contohnya data itu kan ada yang numerik, ada yang tidak numerik. Yang tidak numerik kita bisa nyebutnya kategorikal atau nominal ya. Nah kalau data numerik biasanya data yang hilang itu bisa kita cari, kita hitung nilai rata-ratanya. Atau bisa kita masukkan dengan nilai random juga. Atau bisa kita berikan berdasarkan nilai yang berdekatan dengan dia, nilai yang paling ujung, gitu. Nilai yang terakhir. Gitu. Itu kalau datanya angka. Kalau datanya nggak angka bisa pakai modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Gitu. Dan atau kalau misalkan kategorinya ada 3, yang ada hanya 2, nah kita bisa isikan dengan kategori yang hilang itu. Nah, itu cara-caranya mengatasi kalau data yang kita temukan pada saat kita mengambil data, kita cek datanya missing, nggak ada datanya. Nah ini contohnya kalau kita mau memperbaikinya dengan median. Berarti ini rata-ratanya, ya contohnya ini ya. Nah, inilah yang lebih jelas ya. Contohnya ada data umur 2943, kemudian datanya kosong. Habis itu 25 34, kemudian datanya kosong. Nah, ini kan datanya ada yang missing ini. Ya, NE ini kan maksudnya missing ya. Nah, ini berapa nih datanya? Mau kita hapus saya. Mau kita gunakan, kita nggak tahu datanya. Nah, salah satu metodenya dihitung rata-rata. Jadi rata-rata 2943 25, 34 dengan 50 dihitung rata-ratanya. Oh, rata-ratanya 36,2. Maka nilai yang hilang ini diganti dengan 36,2. Nah, itu namanya diimputasi dengan menggunakan min ya atau median. Nah, ini contohnya kalau dipakai Jupyter ya. Kalau pakai Jupyter, kita hitung dulu minnya. Nah, nanti kita masukkan data min itu ke nilai yang kosong. Ya, pakai ini ya. Jadi ini nama data frame ya. Di sini data ini fill NA berarti mengisi data yang kosong. Nah di sini kita bisa tentukan cara kita ngisi yang kosong bagaimana caranya. Apakah berdasarkan rata-rata? Kalau rata-rata berarti min nanti. Jadi begitu kita masukkan min nanti langsung diisikan. Jadi di sini tadi ya dengan 36,2 di sini tadi dengan rata-rata. Contoh lain ada juga data yang dimasukkan dengan nilai yang apa yang kita ingat gitu. Misalkan ini dimasukkan aja angka 99. Nah, itu
makanya imputasi dengan nilai yang terserah kita. Ya, ini Python-nya. Ada juga yang dengan end of tail. End of tail. Ya, dengan nilai yang nilai yang ujung ini, yang terakhir. Ya, bisa juga dengan dihitung dengan standar deviasi dan macam-macam gitu. Intinya data yang kosong ini harus kita atasi. Gimana cara mengatasinya? Tentu pakai metode data. Nah, ini nanti dengan pantasnya. Nah, data yang hilang, yang missing, ya kita bisa lihat dari distribusi data. Distribusi data itu kan ada yang distribusinya normal, ada yang miring. Nah, seperti ini kan nggak normal, ini yang miring. Jadi kita bisa tahu sebuah data itu kemiringannya seperti apa, namanya skew. Skew dengan mengetahui nilai mediannya, nilai standar deviasinya, dengan nilai modusnya, nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau seperti ini ya nilai rata-rata lebih besar dari nilai median, dan nilai median lebih besar dari nilai modus lebih besar ini dari nilai median. Nilai median lebih besar dari nilai rata-rata. Sehingga kalau digambarkan ya jadi begini, miring ya. Lebih berat ke modus ya, teman, modus. Nah, ini miring ke kiri. Contohnya kiri ya. Kebalikannya, modusnya yang besar, mediannya yang besar, yang kedua minnya yang besar. Nah, jadi kalau datanya tipe kategori, nah kita bisa mengisi data yang kosong itu dengan modus. Modus berarti yang paling banyak muncul. Contohnya di sini kan, ini ada dua, ini datanya kosong, ini datanya kosong. Nah, ternyata waktu kita lihat, oh ini kebanyakan font, ini font, ini font, ini font, ini font. Maka kita berasumsi kemungkinan yang kosong ini pun font. Nah, diisi jadi seperti ini. Karena kan memang nggak boleh kosong, jadi harus kita isi. Ya, ini kalau ditanya dengan Python, dengan ya. Nah, kemudian yang random, yang random sampel. Jadi contohnya ini ya, ini mail, ya angka tadi. Nah, gimana cara mengatasi? Yang ini diisi dengan female, yang ini diisi dengan male. Ya, kenapa yang ini diisi dengan female, yang ini dengan male? Kemudian umur, ini kan kosong juga ini. Ternyata yang di sini dikasih 34, yang ini dikasih 25. Nah, nanti tentu ada caranya. Data yang kosong itu diisi dengan nilai seperti ini. Nah, ini dia. Hands on, kita ya bisa melakukan pengisian data, ini datanya diisi langsung. Oke. Nah, ada juga imputasi yang langsung aja diisi 0. Jadi kalau ini ada none, ini kosong, nanti itu artinya 0 ya, kosong. Langsung aja diisi dengan 0. Nama imputasi dengan nilai 0 ya, nanti perintahnya. Ada juga orang yang melakukan perhitungannya dengan perhitungan algoritma KNN. KNN. Jadi kalau data yang hilang nanti dihitung nilai KNN untuk keseluruhan data yang datanya ada. Atau bisa dengan deterministik pakai regresi. Regresi di sini ada datanya hilang. Diprediksi pakai regresi. Oh, yang hilang itu kalau di sini berarti datanya di segini itu. Nah, dengan regresi. Nah, ini add-on-nya kalau dengan regresi. Nah, bisa juga dengan regresi stokastik. Stokastik ini random. Nah, kalau ini, kalau karena dia tipe datanya pakai kategori, maka jadi teknik imputasi
Tas itu kan kalau berdasarkan layernya ada yang single imputation, ada multiple imputation. Nah, tapi bagaimanapun kalau kita mengganti nilai yang missing dengan nilai yang lain yang kita perkirakan, bagaimanapun tidak ada cara yang sempurna gitu, karena kita sendiri nggak tahu datanya berapa. Jadi kita hanya menggunakan beberapa metode tadi. Jadi belum tentu nanti satu metode lebih baik. Nanti kalau untuk kasus lain bisa jadi yang lain yang lebih baik. Nah, kalau outlier gimana? Nah, outlier itu datanya kebanyakan dihapus. Oh, ini datanya aneh ini 3 buah. Kalau tadi kayak apel tadi kan ada yang warna hijau banyak, tiba-tiba satu warna merah. Oh, yang warna merahnya diasing. Itu contoh cara ininya ya, cara mengatasinya ya kalau terjadi data yang outlier. Nah, outlier itu bisa juga terjadi gara-gara ada error di percobaan, atau mungkin salah input, mungkin instrumennya yang error, atau disengaja gitu untuk pengujian dibuat-buat gitu data-datanya yang bersifat outlier dan sebagainya. Oke, nah mengatasi outlier itu kalau yang tipenya bukan angka ya, kategori bisa pakai ini, univariate atau multivariate, atau pakai parametrik dengan yang non parametrik. Nah, melihat outlier itu bisa dengan visualisasi, bisa dengan melihat distribusi. Teknik mengatasinya ada trimming, ada vectorizing, ada imputing, ada discretizing, ada sensoring, ada z-score, ada linear regression model. Ini contohnya melihat data outlier ini pakai word blocks ya. Ini kelihatan ini outlier. Kita bisa juga pakai gambar scatter. Scatter berarti ini yang menyendiri begini berarti outlier. Karena yang lain berkumpul di sini dia sendiri. Nah, ini contohnya kalau pakai distribusi normal, outlier itu yang berada di daerah sini. 1,5 dari NGR. Itu disebut outlier. Nah, outlier itu bisa jadi dipangkas ya, dibuang. Outlier. Nah, transformasi terhadap data bisa jadi namanya discretization ya, salah satu jenis dari transformasi, yaitu data yang semula continuous dibuat discrete atau dibuat datanya seolah-olah data yang pakai interval gitu ya, yang terpisah. Nah, ini kalau kita mau melakukan discretization. Kalau binning itu, nah seperti ini binningnya 4, ini binningnya 1, 2, 3, ini 8, ini 16, itu namanya binning. Nah, semakin tinggi binning, gambarnya akan semakin halus, nah, seperti itu. Misalkan kalau ini dikit, dipaksa gitu ya. Maka kita lakukan ini semakin banyak, memang semakin bagus ya. Oke, ini taktiknya. Nah, untuk transformasi, untuk scaling itu yang umum itu ada 2 ya, ada standardization. Kalau standardization rumusnya begini ya, X dikurang min. Jadi karena ini standardization karena dibagi dengan standar deviasi. Kalau normalisasi, nah ini hanya dengan mengurangkan antara nilai itu sendiri dengan nilai maksimumnya dengan nilai minimumnya. Sehingga nanti diharapkan semua feature yang angkanya itu memang sama semua, ininya ranknya sama semua. Nah, itu bisa dengan normalisasi namanya, ini yang pakai normalisasi. Ini kalau pakai standarisasi, ininya standar deviasi. Nah, ini scaling. Ya, jadi kenapa scaling itu terjadi gitu ya? Nah, karena memang ya dari input datanya ya, dari variabelnya. Misalkan umur itu 0 sampai 100. Gaji itu 0 sampai 20 juta misalkan. Nah, itu kan sama-sama angka tapi kan nilainya tidak seimbang. Yang umur paling tinggi hanya 100, yang gaji bisa jadi 10 juta. Wah, itu tidak ini, makanya butuh scaling atau normalisasi tadi, sehingga nilainya kita normalkan ya, agar pengaruhnya terhadap model yang mau kita bangun nanti lebih efektif. Nah, ini contohnya scaling. Jadi kalau data umur
seperti ini, kalau pakai standarisasi jadi begini, kalau pakai Maxmin jadi begini. Nah, scaling membuat data beberapa atribut, nah, nilainya itu adalah berada dalam range yang sama. Oke, nah ini kita bahas data dan struktur, ada yang tidak terstruktur. Ya, contoh data yang tidak terstruktur. Ya, ini data tidak terstruktur itu contohnya ya dari halaman web, dari email, dari sosmed. Ya. Nah, datanya itu harus kita perbaiki ya, kalau datanya yang sifat teks. Perbaikannya bisa jadi kita menghapus karakter-karakter spesial, menghapus tanda-tanda tag, ya, mengubah jadi huruf kecil semua. Seterusnya. Oke. Nah, ini contoh proses kalau kita melakukan prosesnya text mining, datanya tidak terstruktur. Nah, itu nanti proses transformasinya lebih khusus ya, cenderung lebih sulit ya. Oke, ini rekayasa futur untuk teks yang tidak terstruktur tadi. Ya, modelnya pakai big, of pakai big, of and bisa pakai model TF-IDF, domain similarity ya, pakai post indus ya. Oke, itu pembahasannya tentang apa ini, tentang data preparation terbagian transformation. Kemudian untuk percobaan, kalau percobaannya silakan ya, Anda ambil di portal kita. Yang mana ini? Ini ya. Nah, di sini. Ini ada presentasi. Ini yang percobaannya. Yang zip itu ada ekstrak. Ini yang tadi ya, yang dipresentasikan. Yang hadir sekarang silakan absen sambil saya menjelaskan untuk percobaan. Jadi percobaan itu kalau Anda buka nanti, nah ini isinya seperti ini. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 percobaan yang harus Anda lakukan. Nah, dari 6 ini Anda tidak membuat program apapun, hanya Anda mencobakan saja. Nah, tugas Anda adalah mengamati apa yang Anda lakukan. Ini contoh saya ambil yang 1 ya. Jadi salah satu pekerjaan di dalam transformation itu namanya one hot encoding. Ada namanya residue labeling, ada namanya segmentasi, ada namanya merge and join, ada namanya PCA, ada namanya categorical encoding. Nah, ini contohnya ini yang percobaan 1 ya. Jadi ini Anda jalankan aja nanti. Nah, ini Anda perhatikan ya. Ini kalau titik data berarti dari folder yang sekarang, turun dia masuk ke data ini. Nah, masuk ke data ini mencari file apa ini? Namanya CRX data. Ada nggak? Nah, ini ada kebetulannya. Berarti kalau kita jalankan, nah ini tidak masalah. Kita lihat datanya. Datanya begini. Datanya ada 16 kolom ya. Kolomnya disebut dari 0 sampai 15. Ada 690 baris. Nah, dari sini nanti Anda cek ini ngapain ini. Oh, ini digunakan untuk mengubah semua angka yang 0 menjadi tanda tanya. Jadi tanda tanya. Ya, kalau ada error nanti Anda baca ya. Apa error? Ya, ini kenapa? Karena di sini data ya, disebutnya DF. Nah, nanti Anda ganti. Dari sini kita. Karena kan dari atas namanya DF. Terus ini namanya data. Nah, oke, ini contohnya hasilnya. Setelah jadi tanda tanya. Ini adalah perintah mengubah tipe data. Jadi seringkali di saat melakukan transformation, kita ingin mengubah tipe datanya. Tipe datanya diubah menjadi float ya. A2 menjadi float, A14 menjadi float. Kita mau mengubah datanya jadi float. Kalau mau, nah ini ada juga kebutuhan data yang bersifat simbol, plus min, kita bisa jadikan angka. Ini 1, ini 0. Nah, contohnya ini pakai map ya. Oke. Nah, sering juga ada kebutuhan kita ingin tahu semua variabel yang tipenya objek, string, atau yang bukan string. Ini
ini kalau kita lihat ini, nah ini yang bersifat kategori A1, A4, A5. Sedangkan ini yang bersifat numerik. Nah, bagaimana? Nah, ini perintahnya. Sangat sederhana ya. Begini aja. Dimana ini DF nama dataset kita. Ini kalau kita lihat, nah bisa kita bandingkan. Kita bandingkan ini antara ini kan objek float. Nah, kalau di sini kan ini objek. Seperti objek kan A1, A4, A5. Kalau kita lihat A1, A4, A5, A6, A7. Sama kan. Jadi ini objek, ini kalau pakai info ini kelihatan ini mana yang objek, mana yang float. Oke, nah ini contoh imputasi. Ini imputasi ke nilai 0. Jadi kalau ada nilainya yang 0, langsung diisi dengan 0. Makanya jadi banyak 0. Kalau dia 0, dia jadi 0. Data yang sudah kita bersihkan, yang sudah kita lakukan beberapa proses, tadi kan nama datanya apa? CRX data. Nah, data ini bisa kita simpan jadi file. Nah, ini perintahnya ini jadi file, nama filenya credit approval UCI. Kalau saya jalankan, nah nanti akan bertambah di dalam folder kita file credit. Ya, di sini. Nah, ini dia jadinya. Oke. Nah, kemudian nanti ada namanya one hot encoding. Nah, jadi ada beberapa algoritma ya. Ketimbang sebuah atribut kita isi dengan male, female begini, ada algoritma yang mengisinya datanya di sini, male, female-nya di sini. Kalau yes ini 1, kalau dia bukan female 0, berarti bukan female, ini dia female, ini female. Nah, kita tambahkan juga kolom di sini. Ini male berarti kalau dia bukan female ya, kalau dia bukan laki-laki ya, laki-laki 0. Ini kalau dia iya 1, 0. Nah, ini nanti namanya teknik dari sini, dari 1 menjadi beberapa kolom, namanya teknik one hot encoding. Oke. Nah, saya jalankan aja ini data yang udah dibersihkan tadi ya. Nah, ini udah misah ini jadi beberapa. Ya, kemudian di modul ini juga ada praktek cobakan ini bagi data menjadi training dan data test. Jadi ada perintah di atas membuat kita jadi tahu nilai di A4 itu nilainya apa saja. Ternyata nilainya hanya ada 1, 2, 3, 4 data. Nah, kita bisa melakukan one hot encoding seperti untuk variabel yang di atas tadi. Nah, ini perintahnya. Jadi one hot encoding. Ini kalau ada error gini, Anda cek, jangan-jangan di atas ada yang belum ada jalankan. Mana yang belum dijalankan? Nah, jadi baru mau dia kan setelah dijalankan. Oke, ini contoh modul 1 dari ini. Nah, nanti setelah Anda lakukan, tugas Anda adalah menjelaskan. Menurut Anda fungsi yang Anda lakukan tadi untuk apa itu pada tahap data preparation? Fungsi one hot encoding ya, ini untuk lembar ini. Nah, ini ada 5 ini. Ada 5 pekerjaan transformasi yang dilakukan. Contohnya ya, ini Anda tadi tidak membuat coding, tapi Anda hanya menjalankan aja. Ini apa yang ini, yang situ yang segmentasi itu gambar ya. Jadi pada modul ini sudah Anda mencobakan gambar, ada image atau PCI atau ini categorical ending-nya. Jadi ada 6 ya percobaan. Tapi percobaannya nggak pakai coding lah. Anda tinggal jalan-jalankan aja. Kalau ada yang error berarti ada yang bagian atas yang belum Anda jalankan. Atau mungkin yang belum Anda jalankan adalah bisa jadi perintah import ya sering di atas. Jadi Anda cek dulu kalau menggunakan Jupyter ini. Ya. Jadi ada 6. Nah, ke-6-6-nya Anda tinggal jalankan. Di setiap ke-6-6-nya tugasnya adalah sama seperti ini. Anda menjelaskan apa itu yang. Jadi kalau yang ini Anda menjelaskan apa itu one hot encoding, apa itu pseudo labeling, apa itu segmentasi, merge and join, PCA, categorical encoding. Ya, mengetiknya langsung di Jupyter itu. Seperti ini ya. Jawab nanti di sini. Ini Anda jawab.
Oke, mungkin itu penjelasan kita untuk malam ini karena kita masih membahas masalah data preference.